Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu merenungi penciptaan alam semesta. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini ialah merenungi penciptaan alam semesta. Merenungi penciptaan alam semesta yang dikenal sebagai tafakkur atau tadabbur alam adalah praktek spiritual umat muslim untuk merenungkan kebesaran Allah melalui pengamatan ciptaannya. Jadi berbagai macam manfaat yang kita bisa ambil hikmahnya jikalau misalkan kita merenungi tentang proses penciptaan alam semesta ini, semata-mata apa di situ merupakan praktek spiritual umat Islam untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tampak di dalam makhluknya, yang tampak di dalam ciptaannya. Salah satu contohnya itu dengan diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala di situ alam semesta. Langit yang berdiri tanpa tiang, bintang-bintang yang berdiri tanpa tiang menurut penglihatan manusia. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kebesaran dan juga kesempurnaan dalam menciptakan seluruh makhluknya di alam semesta ini. Makanya di situ penting sekali kita bisa merenungi penciptaan alam semesta. Untuk kita bisa merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui pengamatan terhadap ciptaannya. Dari hal terkecil hingga yang terbesar. Jadi kita bisa memahami tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui pengamatan terhadap alam semesta, melalui pengamatan dari makhluk yang paling terkecil sampai makhluk yang paling terbesar. Semuanya di situ merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk memperkuat iman. Jadi kita dengan merenungkan alam semesta ini, merenungkan penciptaan alam semesta ini, senantiasa kita tujuannya untuk memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di situ pencipta dari segala makhluk yang ada di alam semesta ini. Selain untuk memperkuat iman, tujuan dari merenungi penciptaan alam semesta itu yaitu menumbuhkan rasa syukur. Apa yang kita miliki di situ merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki, yang kita lihat itu secara kasat mata, secara immateri maupun materi itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kita bisa menumbuhkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala.
dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita merenungi penciptaan alam semesta ini, tentunya kita bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Serta untuk menyadari bahwa kehidupan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan diatur oleh Zat yang Maha Kuasa. Jadi apa-apa kehidupan di sini, kehidupan di dunia ini, semuanya bukan karena faktor kebetulan semata, melainkan Allah Subhanahu wa taala di situ sengaja menciptakan dunia, alam semesta ini supaya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberikan kehidupan kepada seluruh makhluknya. Maka dari itu, nikmat mana yang kalian dustakan? Nikmat Allah mana yang kalian dustakan semuanya? Makanya di situ kita berusaha semaksimal mungkin menjaga keistiqomahan kita, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita kirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.